Jadi, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu ini kita datang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum ibadah ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sungguh kami datang bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau ya Tuhan mengurapi setiap hati dan segala pikiran kami ya Tuhan. Ya Roh-Mu ya Tuhan datang kepada kami untuk memuji, menyembah-Mu, bahkan dalam mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan segala kemurahan Tuhan Kau berikan kami waktu yang baik pada saat ini. Jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka sehingga boleh bersama-sama dengan kami memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau ya Tuhan serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita ke pujian tim jemaat nomor 355. Yesus memanggil ayat 1, 2, dan 3. Kita ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang memelihara kasih setianya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Pemurah, dengan kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau yang telah memelihara kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami memuji Engkau karena kami telah menerima berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu karena Engkaulah yang telah memberikan firman-Mu yang kudus itu kepada kami di dalam damai dan sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu itu dengan hati yang tulus,
Ajarilah kami serta perbaharuilah hati kami, agar semakin suci di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan pujian nomor 241, 49, Sri Persaudaraan ayat 1 dan 3. Kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 dan 3. Kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 dan 3 sampai 3. Kita boleh bersama-sama membacanya. Kita mulai 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, telah menghukum dan membalik kita. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup berhadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan serta dalam melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Marilah kita pujian nomor 256, kita satu dalam Tuhan, ayat 1 dan 2. Mari kita bangkit berdiri semua. Berdoa pengampunan dosa di hadapan Tuhan, banyak hal dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, dan mari kita memohon pengampunannya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa,
Kami datang menyembah di hadapan-Mu dan menyerukan memanggil nama-Mu, karena kami dalam keadaan kesusahan dan kegelisahan dan oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus, Anak Allah. Engkau yang telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami dan sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah bersama dengan kami agar kami senantiasa dan merasa bahagia dalam melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa, dalam nama Anak-Mu dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian sebagai ungkapan syukur sejauh timur dari barat.
pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berperkara, walaupun dosamu merah dan seperti permisi akan menjadi putih seperti salju, walaupun berwarna merah seperti kesuba akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah tempat menghadiri. Amin. Jemaat silakan duduk. Ada doa kita hari ini, kalau ada silakan. Bukan.
Puji Tuhan, kita tetap setia pada Tuhan. Amin. Amin. Kita ke pujian Kidung Jemaat nomor 1 dan 4. Dihapuskan dosaku. Kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-4. Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai 8. Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai 8. Kita boleh sama-sama bacanya supaya kita dapat diberkati Tuhan bersama-sama. 2, 3 mulai. Seperti jiwa Daud menyebut perhatian orang yang berkata, akan dasar perbuatannya. Berbahagia orang yang diperjuangkan tangannya, dan dipisah sesuatunya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kekuatan dalam melakukan firman-Nya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya sesuai dengan firman. Amin. Mari kita puji kembali Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita bangkit berdiri. Kuasa
yang percaya di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan, hari ini warta kita berdoa dalam pokok doa buat bangsa dan negara dan pemerintahan kita, supaya diberi Tuhan hikmat bagi mereka yang menjalankan tugasnya dalam memimpin bangsa kita Indonesia ini. Kita berdoa syafaat, terus pelayanan gereja di tempat ini, berdoa untuk para pendeta, majelis, penatua, sama-sama kita dalam jemaat juga doakan kami semua yang melayani Tuhan di tempat ini. Dan kebaktian sekolah minggu yang sudah berjalan tadi pagi pukul 8. Bagi Bapak Ibu yang masih ada anak-anaknya yang belum sekolah minggu, supaya diantarkan anak-anaknya di pukul 8 di hari Minggu. Terus ibadah gereja di Pondok Kelapa sudah dilaksanakan. Nanti di pukul 16, nanti sore jam 4. Bagi Bapak Ibu yang mau berbakti lagi, silakan datang di pukul jam 4 sore. Terus latihan kor ya diakan di hari Sabtu pukul 19. Terus di tempat yang belum ditentukan, nanti kemungkinan akan bergabung di kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga di keluarga dari Ibu di Jojor Pardede pada hari Rabu pukul 14. Hari Rabu tanggal 14 Juni pukul 19 pukul 7. Yang melayani pengkhotbah saya sendiri, angkat nyanyian Ibu Penatua Junida, doa syafaat Bapak Kim Repau. Terus seminar seminar kewirausahaan. Ya, pembicaranya Dr. Astuti Naibao MN, dosen Universitas Pembangunan Jaya, di tanggal 17 Juni 2023 jam 14 sampai 16 WIB, yang tempatnya di Gereja Pondok Kelapa. Bagi Bapak Ibu mengikuti dengan acara ini, boleh seminar ini, boleh nanti datang ya, supaya wawasan kita dalam ilmu ya sangat bagus ya, menambah ilmu di dalam kewirausahaan, bagaimana kita bisa berusaha dengan baik. Mungkin ada pemodal-pemodal yang nanti pemodal usaha Tuhan. Terus itu aja konten kita hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Lasmian Nenggola. Kita angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan.
memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, kami menghampiri Engkau Allah kami yang tidak terbatas. Dari kelemahan kami menghampiri Engkau Allah kami yang maha dahsyat dan kuat. Engkau Tuhan yang memperlengkapi kami untuk hadir, untuk membuka telinga kami, untuk menjadikan hati kami menjadi hati yang baik, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah berkenan dalam puji-pujian kami. Engkau telah bertahta di atas puji-pujian kami. Kami tahu hadirat-Mu ada bersama dengan kami, dan mujizat-Mu nyata bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jalannya tertutup Tuhan yang membuka. Dan segala keluh kesah apapun ya Tuhan yang tidak dapat kami pikirkan, Tuhan hadir menyatakannya pada saat kami hadir di hadapan Tuhan. Terlebih lagi Bapa, kami mendengarkan firman-Mu. Hati kami telah siap Bapa. Berfirmanlah bagi kami semuanya. Pakailah hamba-Mu dengan hikmat dari Tuhan, dengan urapan dari Tuhan, supaya apa yang disampaikannya bukanlah berasal dari dirinya sendiri, melainkan Engkau memakainya hanya alat-Mu bagi kami semuanya. Oleh sebab itu, sembunyikanlah dia di balik salib-Mu yang kudus dan suci itu, supaya dia yang bertambah kecil dan Engkau yang bertambah besar dalam pertemuan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 8 dan ayat 16. Kita membacanya bersama-sama. Yohanes 15 ayat 8 dan ayat 16. Mari kita bersama-sama untuk membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. 16. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu, dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan ini. Tentu saya tetap mengingatkan bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya tiap hari. Yang terutama, dimuliakanlah Allah kita di tempat yang maha tinggi melalui perbuatan-perbuatan kita. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selayaknya yang membawa firman Tuhan pada saat ini adalah Pendeta Syarif Opusungguh. Tetapi pada saat ini tidak hadir. Tuhan tetap menyediakan hamba-Nya untuk anak-anak-Nya. Saya akan memberikan tema buat kita semuanya, yaitu hidup untuk berbuah. Jadi jika saya dan saudara diizinkan Tuhan sampai saat ini menghirup oksigen yang begitu mahal ini, tujuan Tuhan ada, yaitu supaya kita semuanya berbuah. Tahu banyak seperti kita menanam tumbuhan. Kita tanam tumbuhan atau tumbuhan mangga, kelapa, durian dan lain sebagainya yang lazim ditanam orang. Ya tujuannya itu supaya yang ditanamnya itu berbuah dan buahnya itu berguna untuk yang nanam dan juga untuk yang menikmati. Demikian juga Allah kita. Kita ini adalah tanaman Tuhan. Makanya dikatakan kebun anggur. Kebun anggur, anggur itu adalah tanaman Tuhan. Dan anggur itu diharapkan untuk menghasilkan anggur yang baik. Jangan menghasilkan anggur yang asam. Anggur itu diharapkan untuk menghasilkan
yang baik untuk manusia, untuk dikonsumsi manusia, untuk nutrisi, ya begitu. Demikianlah Tuhan. Maka kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ada kebun anggur Allah, yang punya kebun itu Allah, Tuhan Yesus. Dan anggur itu adalah saya dan saudara. Diharapkan untuk berbuah. Nah, ini kita manusia, umat Tuhan, jemaat Gereja Presbyterian Rawabadu, kita semuanya milik Tuhan, tanaman Tuhan. Dan kita diharapkan berbuah. Maka tema untuk kita saat ini, saya katakan, hidup adalah untuk berbuah. Untuk apa hidup kalau tidak berbuah? Untuk apa hidup kalau tidak berguna? Hidup tidak berguna namanya sampah. Sampah itu tidak berguna, mau dibuang, dibakar. Kita nggak mau jadi sampah. Kita mau yang berkualitas, bukan barang sortiran, tapi barang pilihan Tuhan. Kenapa kita harus berbuah? Kenapa Tuhan harus menghadirkan kita di bumi ini? Apakah Tuhan tidak bisa hidup sendiri? Apakah Tuhan tidak ada teman lain selain manusia? Nah, ini adalah pertanyaan rahasia yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Ya, ketetapannya kita dipilih. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Hei, semua kamu jemaat Rawabadu, bukan kamu loh yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih gereja itu ada di situ, bukan kamu. Maka apa yang kamu lakukan di gereja itu, pelayanan apa yang kamu lakukan di gereja itu untukku, bukan untukmu. Itu kata Tuhan. Jelas dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yang pertama sekali, Allah memilih umatnya adalah keturunan Abraham. Itu pertama sekali. Setelah Adam diusir dari Taman Eden, maka Allah lebih dari 400 tahun bersembunyi. Allah bersembunyi, tidak ada yang bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi ketika Abraham hadir di tengah dunia ini, Abraham dipilih, ditetapkan menjadi bapa orang percaya. Karena apa? Karena dia dengar, dipanggil dengar, diajak mau. Abraham, tinggalkan Ur Kasdim ini. Bukannya banyak penduduk di Ur Kasdim pada saat itu, banyak. Tetapi Abraham terpilih. Allah mengajak Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ayo ikut saya. Abraham ikut Tuhan. Jangan hanya merasa, menganggap enak, manis dan manis. Semuanya proses. Tetapi di dalam proses itu kita dibuat menjadi manusia kuat. Manusia kuat. Manusia yang tidak labil. Banyak umat Kristen yang labil. Sebentar besok dibuka ibadah, sebentar oh tidak. Kemarin HKBP mengumumkan di wartanya ditutup hanya 2 minggu. Tapi setelah 2 minggu tutup lagi. Sekarang tutup lagi. Labil, gak tetap. Lalu ditelepon tadi pagi, jangan lagi ditutup untuk hari Minggu, segera dibuka. Karena hari ini juga masih tutup. Anak Allah tidak boleh labil. Kalau kita mengatakan ya, tidak, ya tidak. Itu firman. Jangan banyak alasan. Jadi kita dipilih. Kita dilahirkan Allah. Dan pertama sekali Allah melahirkan Abraham. Kemudian terus berkembang sampai kepada bangsa Yahudi yang sekarang.
siapa kita? Kita ini hanya tunas liar yang tadinya tidak dikenal Tuhan. Tapi kita ini adalah tunas liar yang tidak dikenal oleh Tuhan. Tetapi tunas liar itu dipotong dan dicangkokkan ke pohon zaitun itu. Pohon zaitun itu adalah Abraham. Pohon zaitun itu adalah bangsa Israel. Mari kita buka Roma 11. Roma 11 ayat 19, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu terjaga karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotongnya juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Kalau saudara melihat di situ dituliskan pohon zaitun sejati dan pohon zaitun liar. Pohon zaitun sejati adalah bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Kendati pun mereka pohon zaitun sejati, Allah tidak menyayangkan mereka untuk memotong. Ya, bayangkan. Apalagi kita pohon sejati, pohon zaitun liar itu, yang dicangkokkan ke pohon zaitun, yang dicangkokkan ke iman Israel itu. Kita dicangkokkan ke iman Israel itu oleh karena kemurahannya, oleh karena Yesus, ya, oleh karena kemurahannya. Maka jika kita juga labil, jika kita juga kurang percaya, maka Allah juga tidak segan-segan memotongkan kita dari pohon zaitun yang sejati itu. Ya, jadi kita dicangkokkan karena kemurahan Tuhan. Jadi bisa saya konotasikan atau saya ilustrasikan, ya. Ada satu keluarga mempunyai anak 3. Kita sebut namanya yang satu Bambang, 2 Doni, yang ketiga Wati. Nah, tetapi ketika ibunya berjalan-jalan dari rumahnya, kemudian dia mendengarkan suara tangisan bayi dari tong sampah. Dari tong sampah itu, bayi menangis dan minta pertolongan supaya dia bisa hidup. Ya, tong sampah dibungkus dengan kain busuk, darah ada semua jorok. Tapi karena kemurahan ibu ini, maka bayi ini diangkat, dibawa ke rumahnya. Sampai di rumah dibersihkan, dikasih vitamin, dikasih obat, dikasih lampin, dikasih yang terbaik supaya dia bertumbuh baik. Sama dengan Bambang, Doni, dan Wati ini. Kalau Bambang, Doni, dan Wati, ya memang itu anak kandungnya.
Tetapi anak yang dari tong sampah hanya kemurahan. Diurus dengan baik dan dibuat menjadi anggota keluarga, buat akte, masukkan ke kakak dan lain sebagainya. Nah, anak yang kedua bernama Doni, berbuat jahat, keluar masuk penjara, tidak pernah nurut orang tua, tidak pernah menjaga nama baik orang tua. Maka orang tuanya tidak segan-segan untuk mengeluarkan dia dari kartu keluarga. Ada di gereja ini. Karena dia keluar dari agamanya, agama orang tuanya, maka dia sudah resmi dikeluarkan dari kartu keluarga. Akhirnya dia tidak mendapatkan warisan. Kalau saudara mau tahu itu, Nadia itu sudah dikeluarkan dari kartu keluarga. Karena dia tidak menurut orang tua, menurut orang tuanya, tapi menurut kita baik. Karena dia masuk ke gereja, itu dikeluarkan. Ada anak yang baik yang diambil dari tong sampah tadi. Karena dia tahu diri, maka dia tetap baik, tetap menyenangkan orang tuanya. Dan dialah yang terbaik dari anak kandungnya ini. Tidak salah kalau orang tuanya ini lebih sayang kepada anak yang diambil hanya kemurahan. Itu tidak mustahil. Banyak di dunia ini seperti itu. Lebih sayang kepada anak yang diadopsi daripada anak yang dilahirkan sendiri. Karena perbuatan. Tetapi jika anak yang diadopsi ini berbuat macam-macam, kita tahu tadi dia diadopsi karena kemurahan, diambil dari tong sampah. Jauh lebih berat hukumannya dari anak yang melakukan kejahatan tadi. Dan jika dia memberontak, sulit rasa Tuhan sulit rasa orang tuanya untuk menerima kembali. Tetapi kalau Doni tadi yang memberontak tadi datang minta maaf kepada ibu dan ayahnya tadi, cepat diterima, saudara. Cepat diterima. Itu makanya dikatakan tadi, kalau tunas zaitun yang sejati itu tidak percaya, maka Allah juga akan kembali mencangkokkan zaitun yang liar itu kepada zaitun yang sejati itu. Lebih cepat diterima. Doni yang berbuat jahat tadi, yang menyakiti orang tuanya tadi, datang minta maaf dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, lebih cepat diterima oleh kedua orang tuanya daripada anak yang diambil dari kemurahan tadi, tetapi dia tidak tahu diri, berbuat jahat, kemudian dia diusir, datang kembali, ada kemungkinan tidak diterima lagi. Begitulah gambaran Tuhan. Kita ini hanya kemurahan. Kalau kita diterima, kalau kita diberkati, hanya kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Dengan apa kita balas? Maka dikatakan, mari kita hidup berbuah. Karena kita hanya zaitun yang liar, yang dengan kemurahan kemudian dicangkokkan, tetapi kita masih bermain-main. Kalau bangsa Yahudi, yakin mereka pasti akan dipanggil dan akan tetap menjadi bangsa yang lebih hebat dari segala bangsa yang ada di dunia ini, karena mereka adalah pohon zaitun yang sejati. Setiap ada penemuan, saudara teliti, dari mana? Yahudi. Tadi Pak Marpaung bilang, dia suka medsos, sudah menemukan kacamata di mana orang buta bisa melihat. Itu bukan hoax. Buta loh, bukan rabun. Sudah bisa. Apa yang ditemukan? Pasti Yahudi. Jadi beruntung karena kemurahan Tuhan. Seperti ibu tadi, jalan-jalan lewat
tong sampah. Kemudian dari tong sampah itu ada bayi yang nangis, kotor dan hampir mati, dibawa ke rumah oleh karena kemurahan. Maka dia hidup sebagaimana manusia yang terhormat. Tetapi kalau dia memberontak, ada kemungkinan dia tidak diterima lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah bangsa yang dipilih. Umat pilihan Allah. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berbuah. Kenapa kita harus berbuah? Mari kita buka Yesaya 43. Buah itu diperlukan oleh Tuhan. Sekali lagi, kita tanam pohon, kita memerlukan buah, dan buah itu diperlukan oleh kita. Tuhan menanam kita, Tuhan menciptakan kita supaya kita berbuah. Buah itu untuk apa? Untuk Tuhan dan untuk kita sendiri. Yesaya 14 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Inilah buah itu. Buah inilah yang diminta oleh Tuhan dari saya dan saudara, yaitu kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi Tuhan. Kita harus berani menjadi saksi yang berbicara, yang berani, yang lantang. Jangan pernah takut untuk bersaksi. Saksi yang bagaimana? Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara supaya kita menyampaikan kata-kata dengan karunia kita masing-masing, bahwa Allah itu adalah Dia. Allah itu adalah Yahweh. Allah itu adalah Yehova. Tuhan satu-satunya, pencipta langit dan bumi, yang bertata di tempat maha tinggi. Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Tidak bisa. Kalau orang mencari Tuhan di mana, cari sampai lewat atmosfer, tidak ada ketemu Tuhan. Tidak tahu di mana kerajaannya dibangun. Tapi Dia adalah Allah. Nah, ini yang perlu kita kasih tahu. Saya mau lihat Allah dulu, pergi dulu saya ke gereja Rawabadung. Saya mau melihat Allah. Allah itu pakai baju putih, hidungnya mancung, bibirnya tipis, rambutnya gondrong. Lah bukan itu, saudara. Itu hanya ilustrasi, gambaran. Ya kalau kita lihat tuh Yesus tuh, gambar Yesus sedang berdoa. Rupanya seperti itu. Karena cerita peristiwa itu ada di Yahudi, maka rupanya seperti rupa orang Yahudi. Oh, kalau rupa orang baik itu beginilah bentuknya. Itu rupa orang baik. Rupa orang baik dengan rupa orang jahat beda tipis. Makanya manusia yang digambar sebagai Yesus, dia juga yang digambar sebagai Yudas Iskariot. Makanya ada pohimona ngapingan. Tipis bedanya. Wajah penjahat dengan wajah yang baik. Lebih bagus jelas. Ini tipis.
Makanya kalau melihat seperti itu, kalau kita dikaruniai wajah seperti itu, baik, wajah yang baik itu karunia. Pelihara baik-baik. Karena sedikit meleng kita menjadi iblis. Kita menjadi setan. Kalau kita melayani Tuhan, kalau saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya harus pelihara baik-baik. Karena sedikit saya meleng, saya akan berubah menjadi Lucifer. Maka mantan pendeta susah untuk kembali bertobat. Tapi mantan preman gampang untuk kembali kepada Tuhan. Mantan sintua coba-coba berbuat jahat, tidak akan kembali, susah kembali. Mantan orang yang sering ke gereja, tiba-tiba gak gereja lagi, susah kembali. Karena dia ditangkap oleh Lucifer, diikat supaya dia jangan kembali lagi. Jadi jangan heran kalau lama-lama gak datang ke gereja, hati-hati, kau akan diikat oleh Lucifer. Diikat. Lama-lama jatuh, menderita, habis. Makanya kalau 2 kali gak datang ke gereja, cepat lawan setan, masuk ke gereja. Jangan sampai ikatannya kuat. Pendeta juga begitu. Kalau dikatakan mantan pendeta, susah kembali karena dia akan berubah menjadi Lucifer. Jadi kalau kita dikaruniai rajin gereja, melayani, rajin gereja itu buah, melayani itu buah, menjaga rumah tangga buah. Kau jaga rumah tanggamu dengan baik supaya utuh. Kau jaga anakmu dengan baik supaya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu buah. Jaga dengan baik. Karena sangat tipis bedanya dengan iblis. Dia itu adalah Yesus. Dia juga gambar Yudas Iskariot. Coba saudara lihat. Jadi kalau mencari Tuhan, jangan lihat rupa. Bisa dia sebentar berubah menjadi Lucifer. Cari Tuhan di mana? Tuhan itu ada di tempat maha tinggi, tempat yang transenden, yang tidak terbaca oleh akal pikiran manusia. Tapi satu hal yang kita ingat, Dia adalah Immanuel bagi umatnya. Immanuel bagi umatnya. Di mana saya ada, di mana saudara ada, di situ ada Tuhan. Yang penting saudara berbuah. Itu aja rumusnya. Lu bagaimana memanggilnya? Dia hanya sejauh doa. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Mau bertemu dengan Tuhan? Berdoa. Berdoa. Mau jumpa dengan Tuhan? Berdoa. Pasti saudara jumpa. Walaupun saudara tidak tahu jumpa atau tidak. Jumpa. Saya katakan jumpa. Mungkin saudara tidak melihat, tidak tahu, tidak tahu. Aku tidak melihat apa-apa. Jumpa. Ada Tuhan ketika saudara berdoa. Karena rumusnya hanya doa. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Yesaya 43 ini dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Ya, kita membuat orang mengerti supaya dia dekat dengan Tuhan. Itulah buah. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kita menyatakan kepada orang bahwa Allah itu ada sebelum kita ada. Dikatakan seperti kan, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Allah tahu masa lalu, tahu hari ini, dan tahu hari esok. Iblis juga tahu hari yang lalu, hari ini juga tahu, hari esok juga tahu, hampir sama. Hanya bedanya, iblis tidak tahu akan masa depan kita. Dia tidak tahu. Tapi Tuhan tahu masa depan kita. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita.
Coba saudara pergi ke dukun. Nanti kalau saya udah tua jadi apa? Gak tahu itu. Karena gak ada pembisiknya. Tapi kalau saudara tahu, tanya bagaimana masa lalu dia, ya tahu. Tahu dia saudara. Nah ini yang harus kita beritakan kepada sesama kita di bumi ini. Yang terakhir, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Inilah buah yang diharapkan Tuhan bagi saya dan saudara. Kita tarik kesimpulannya, Allah memilih kita, didatangkan ke bumi ini, dan kita diharapkan untuk berbuah. Buahnya apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Pada zaman dahulu, Allah itu bagaimana bekerjanya? Allah itu berkarya bagaimana? Ya, melalui Yahudi. Sekarang bagaimana? Sekarang dengan Roh Kudus. Dulu sebelum kawannya dengan bagaimana? Dengan Yesus Kristus. Dan pada saat ini Yesus tetap berkarya bagi saya dan saudara melalui kuasa Roh Kudus. Ini adalah akhir zaman. Zaman Bapa sudah, zaman Anak sudah, zaman Roh Kudus. Hanya 3 zaman. Zaman Roh Kudus kita diberikan keberanian. Kalau zaman Bapa, zaman Allah berkarya, perempuan gak dipakai. Dipilih satu-satu. Dipilihlah Adam, gagal. Dipilihlah nabi-nabi, gagal. Zaman Yesus turun langsung, memberitakan, membawa kabar, berita dari kampungnya Tuhan. Beginilah kampungnya Tuhan, diceritakan kepada manusia. Beginilah kotanya Tuhan, beginilah kota Yerusalem, diceritakan Yesus kepada manusia pada zamannya. Langsung dari Allah. Makanya dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak salah alamat. Setiap berdoa panggil nama Tuhan Yesus, karena yang berkuasa adalah Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Jadi kalau saudara berdoa, panggil nama Tuhan Yesus, karena Dia megang kuasa. Dia yang berhak mengabulkan doa saya, doa kita semuanya. Ya, dituliskan di dalam Matius 28 ayat 19 atau ayat 18, 19, 20. Jadi kalau kita memanggil nama Tuhan Yesus, ya Dialah Allah kita. Kemudian sekarang zaman Roh Kudus, zaman Tuhan Yesus susah memanggil hamba Tuhan. Zaman Tuhan Yesus susah menangkap rasul-rasul. Setiap ada rasul dibakar hidup-hidup, dibunuh, diseret. Jadi orang pada takut. Ya, zaman itu, zaman kerajaan, banyak yang dibunuh. Zaman Roh Kudus, zaman kemurahan sekarang. Perempuan, laki-laki maju, semuanya maju, tidak mengenal gender. Makanya semua gereja di dunia, hanya 2 gereja yang tidak mengizinkan perempuan berkhotbah. Semua gereja sudah tanda tangan perempuan khotbah. Hanya GPI, Gereja Pentakosta Indonesia, dengan gereja apa itu yang pakai pangkat-pangkat itu, keselamatan, bala keselamatan. Cuma 2. Semua gereja sudah melegalitas, diberi legalitas. Ini zaman Roh Kudus, zaman kemurahan. Kalau saudara mau melayani Tuhan, layani, karena ini adalah buah yang diinginkan oleh Tuhan. Sekali lagi, tema ini biarlah kita tetap jadikan menjadi kekuatan bagi kita, bahwa kita hidup adalah untuk berbuah. Buah yang bagaimana? Mari kita bersaksi untuk Tuhan. Kita saksikan Tuhan. Apapun karuniamu, Tuhan memberkati saudara semuanya.
Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Kita ada kesempatan untuk berbuah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Karena pujian ini sangat familiar, kita nyanyikan supaya kita berbuah dalam hidup ini. Untuk menjadi umat-Mu yang Engkau tetapkan menjadi murid yang setia, murid yang taat. Dan Engkau Tuhan yang membuat kami berbuah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau memampukan kami mematikan kuasa hawa nafsu kedagingan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami tetap turut dengan Roh Kudus-Mu, supaya Bapa, apa yang kami kerjakan di dunia ini, biarlah itu semuanya menjadi ringan, tidak menjadi keluh kesah, supaya hidup kami menjadi berkat, menjadi berdampak positif dimanapun kami berada, menampakkan kehadiran Allah dimanapun kami berada. Jadikan kami berbuah Tuhan, berbuah manis, terlebih kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Terima kasih, pakailah kami menjadi saksi. Biarlah kami Bapa, Engkau pakai untuk saksi-Mu, menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya, Allah yang disembah dan dipuji. Tiada Allah selain Engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita memberikan persembahan kudus untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan Bilik Jemaat nomor 302. Tuhan Yesus Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau Tuhan begitu baik. Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Engkau sudah memimpin kami sehingga kami boleh beribadah pada saat ini Tuhan. Segala pujian dan syukur kami yang sudah kami naikkan itu ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah itu Tuhan menjadi dupa yang harum, yang boleh kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Sebab itulah Tuhan yang keluar dari dalam hati kami yang paling dalam, yang boleh kami berikan kepada-Mu ya Tuhan, semata-mata Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena itulah Tuhan yang bisa kami sampaikan kepada-Mu Tuhan untuk membalas segala kebaikan yang Kau berikan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan supaya kami menjadi terang di dalam hidup kami ini Tuhan, supaya kami Tuhan boleh menjadi berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Tanpa Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan, maka kami tidak bisa melakukan hal-hal yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah berfirman kepada kami Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah Tuhan yang kami percaya, kami imani, supaya kami Tuhan boleh melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Ajar kami Roh Kudus,
Pimpin kami Roh Kudus setiap saat ya Tuhan Yesus, supaya kami jauh daripada si setan, si iblis yang senantiasa mengintai kami, yang ingin merongrong kehidupan kami. Tetapi dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, maka segala iblis boleh kami kalahkan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, yang sudah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu senantiasa bagi hamba-Mu Bapa, supaya di dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus boleh nyata firman-Mu ditaburkan kepada setiap orang yang rindu akan setiap hati dan pemikiran-Mu ya Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu bagi hamba-Mu Bapa, kuatkan dan teguhkan senantiasa hamba-Mu Tuhan, beri kesehatan, berikan segala yang Engkau perlukan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa, mohon kepada-Mu ya Tuhan, sebagai ibu rumah tangga Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya dia Tuhan boleh memimpin, menyertai, bahkan membimbing rumah tangganya di dalam sukacita daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Ajar hamba-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Edi Pardede sebagai suami daripada ibu pendeta kami ya Tuhan Yesus, yang tidak bisa bersama dengan kami karena mungkin Tuhan dia mengurus segala sesuatu yang ada di Kota Kelapa ya Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi hamba-Mu Bapak Edi Pardede, terutama Tuhan beri kesehatannya, berikan pikiran yang tenang, berikan urapan yang baru ya Bapa, dan berikan kemampuan untuk senantiasa mengurus segala sesuatu, terkhusus mengurus kepengurusan yang diperlukan di dalam gereja Pondok Kelapa ya Tuhan Yesus. Bahkan usahanya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu supaya boleh bertumbuh dan boleh beria-ria untuk senantiasa menikmati segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak kami, baik Mazmur, Nina, Tuhan nyatakan kuasa-Mu sebagai pemuda, biarlah mereka berdua Tuhan menjadi contoh di dalam setiap pemuda di gereja tempat ini Tuhan, bahkan di dalam setiap pekerjaannya, di dalam tugasnya masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa tim musik yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa, kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang senang akan musik, seperti Daud yang memberikan puji-pujian. Oleh karena musik yang mendampinginya Tuhan Yesus, oleh karena itu Bapa, urapi mereka satu persatu Tuhan, pakai mereka Tuhan dengan luar biasa Bapa, tambah-tambahkan pengetahuan mereka ya Tuhan Yesus, supaya musik ini Tuhan Yesus boleh menopang puji-pujian kami yang akan kami persembahkan kepada Dia Tuhan, sehingga boleh sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas jemaat yang sudah hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah semuanya kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan, boleh anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Tuhan, nyatakan bagi-Mu, bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di gereja Presbyterian ini Tuhan, supaya semuanya Tuhan boleh bertumbuh dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan kami masing-masing Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan boleh beria-ria, bersyukur, dan senantiasa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pujilah nama Bapa kita selama Tuhan. Kami berdoa untuk anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Bapa, supaya mereka Tuhan boleh kuat dan bertumbuh baik secara jasmani, baik secara rohani, mereka di dalam Engkau senantiasa Tuhan. Oleh karena guru-guru sekolah minggu Tuhan boleh eksis untuk mengajar mendidik mereka Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa untuk guru sekolah minggu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, berikan hikmat marifat daripada Engkau ya Tuhan, berikan pengetahuan yang lebih luar biasa lagi Tuhan, tambahkan mereka ya Tuhan, supaya dia mampu untuk mengajar mendidik anak-anak sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan bentengi dia di masa remaja ini Tuhan, bentengi dari segala cobaan dan pencobaan Tuhan, supaya dia Tuhan tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, segala rencana, segala nikmat yang daripada Engkau Tuhan mereka miliki, bahkan cita-cita mereka guru-guru sekolah minggu Tuhan, biar Engkau Tuhan yang mengabulkannya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk jemaat yang tidak bisa bersama dengan kami pada hari ini. Kami tidak tahu
di mana mereka. Tapi dia tahu apa yang menjadi alasan mereka. Tetapi Engkau Allah yang baik, Allah yang Maha tahu, dan tahu di mana mereka saat ini Tuhan. Jika mereka di dalam keadaan malas Bapa, maka kami berdoa kepada Dia Tuhan, memohon atas kemurahan Bapa. Tarik mereka, gerakkan hati mereka, gerakkan langkah mereka Tuhan, supaya dengan ringan langkah mereka pada minggu-minggu mendatang boleh datang di gereja-Mu bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bagi orang sakit, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, supaya setiap jemaat-Mu Tuhan boleh merasakan kesehatan daripada Engkau ya Tuhan, karena mereka percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang mampu memberikan kesehatan bagi setiap orang yang sakit Tuhan. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu, saudara kami Dr. Arta Purnama Manurung ya Bapa, yang sudah hampir 3 bulan Tuhan tertidur di tempat tidurnya oleh karena sakit Bapa. Tidak habis-habisnya kami berdoa kepada Dia Tuhan, tidak habis-habisnya kami memohon kepada Dia Tuhan atas kemurahan-Mu. Dan karena kemurahan-Mu sajalah ya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi saudara kami Dr. Arta Purnama ya Bapa. Engkau sudah datang 2000 tahun yang lalu Tuhan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang percaya kepada Dia Tuhan, mencelikakan segala orang yang buta, bahkan yang timpang Engkau pulihkan, mereka bisa berjalan ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa memohon kepada Dia Tuhan, bersihati kami Tuhan jemaat-Mu di Gereja Presbyterian Indonesia Tuhan. Memohon atas kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan untuk Dr. Arta Purnama Manurung Bapa. Nyatakan kuasa Bapa, berikanlah kesembuhan itu kepadanya Bapa, supaya dia boleh memulihkan Engkau di dalam kehidupannya Tuhan. Bahkan dia boleh memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus, terlebih melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni Tuhan segala dosa perkaranya Tuhan. Kuduskan dan sucikan dia, sehingga dia layak menerima segala kesembuhan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini Bapa. Tidak kebetulan kami ada di negeri ini Tuhan, tetapi Engkau punya rencana untuk kami setiap orang yang percaya kepada Dia Tuhan, untuk senantiasa berdoa kepada Dia Tuhan, memohon kemurahan-Mu bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau yang memberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Engkau yang memberikan penghiburan bagi setiap masyarakat di dalam bangsa negara Indonesia ini Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk pemimpin bangsa, mulai dari Bapak Presiden sampai tingkat RT RW, mulai Bapak Jokowi dan wakilnya, dan juga para menteri, para gubernur, pada RT dan RW. Kami serahkan kepada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, supaya mereka Tuhan boleh setia untuk melakukan tugasnya dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di negeri Tuhan Yesus. Antar denominasi gereja kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang menyatakan, Engkau yang mempersatukan semua hamba-hamba-Mu, supaya mereka semuanya boleh melakukan tugasnya dengan baik, pelayanannya dengan baik. Karena Engkau yang berkata, karena itu pergilah, beritakanlah Injil-Ku sampai ke ujung dunia, sampai kemana-mana. Tuhan nyatakan kuasa bagi setiap mereka, supaya semua hamba-hamba-Mu tetap teguh beriman kepada-Mu saja, dan tetap melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Jauh daripada kesempurnaan doa kami ini Tuhan, tetapi kami percaya Engkaulah yang menyempurnakannya, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru kami. Haleluya. Amin. Tiba di penghujung ibadah minggu siang hari ini, kita puji Tuhan dari firman nomor 395 ayat 1, 2, dan 4.
diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari mereka. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, lanjutkanlah kehidupanmu. Biarlah saudara hidup dalam buah-buah kasih dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.